Ya, selamat Paskah Aldrik. Ya, kita bersyukur dalam anugerah Tuhan kita ada hari ini boleh merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu tema kita hari ini adalah pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Ya, dari dua nats. Pertama dari kitab Yesaya pasal 53 yang merupakan nubuatan yang nanti kemudian digenapi 700 tahun kemudian di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi sebelum Tuhan Yesus disalib itu sudah ada nubuatan, sudah ada pemberitahuan dari Allah bahwa Mesias itu harus mengalami penderitaan lewat salib. Kemudian digenapi di dalam Kristus Yesus. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 ini merupakan pernyataan Paulus bahwa salib itu merupakan kekuatan Allah. Tetapi ternyata salib itu menjadi kekuatan bagi orang yang percaya. Sedangkan orang yang tidak percaya, salib merupakan suatu kebodohan. Oke, mari kita lihat fakta tentang salib. Apa sebenarnya salib itu? Pertama, salib ini Bapak Saudara, itu adalah alat hukuman mati yang mengerikan sekaligus memalukan. Salib ini adalah metode eksekusi hukuman mati yang mengakibatkan kematian dengan cara yang kejam dan sangat menyakitkan. Metode ini digunakan pada abad ke-6 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Metode salib itu sudah dijalankan. Dan kemudian sampai pada abad ke-4 setelah Yesus lahir. Setelah abad ke-4 oleh Raja Konstantin Agung. Kemudian itu diberhentikan sebagai penghargaan kepada salib Yesus Kristus. Jadi Bapak Saudara, salib itu bukan milik orang Kristen. Ya. Jadi salib itu bukan milik orang Kristen. Dan satu-satunya yang disalib, yang disalib bukan hanya Yesus satu-satunya. Jadi sebelum Yesus dan sesudah Yesus banyak orang yang disalibkan. Dan orang-orang yang disalibkan adalah orang-orang yang dianggap melakukan kejahatan besar. Maka ingat Bapak Saudara, ketika Yesus disalibkan, apakah Yesus sendiri? Ada 3 orang, kiri dan kanan, dan mereka adalah penjahat. Sebelum Yesus disalibkan, sudah ada orang yang sering disalibkan. Jadi Bapak Saudara, penyaliban itu ketika divonis hukuman mati. Kenapa orang itu divonis mati? Yang divonis mati harus melewati salib. Tujuan utama ketika disalibkan bukan sekedar kematian, tetapi apa? Penderitaan. Makanya orang kalau disalib kakinya itu ditekuk. Kaki ditekuk sehingga dia sangat sulit menarik napas, mengambil oksigen. Setiap kali dia mengambil nafas, dia harus apa? Menguatkan diri sehingga kakinya harus diluruskan begitu. Itu sangat menderita Bapak Saudara. Jadi esensi utama dari penyaliban itu bukan sekedar hukuman mati, tetapi supaya orang yang disalibkan itu mengalami penderitaan. Beda dengan hukuman mati digantung. Hukuman mati apalagi yang kita tahu? Di setrum listrik. Memang sama-sama menderita, dipenggal, ya ditenggelamkan, banyak. Tetapi satu-satunya hukuman mati yang paling menderita sebelum mati adalah salib. Kenapa? Matinya itu enggak 1 hari, enggak. Itu bisa berhari-hari dia tergantung di kayu salib. Makanya Yesus dia mati kenapa? Ketika lambungnya ditusuk. Kalau tidak dia harus tergantung sangat lama di kayu salib. Mungkin 2-3 hari. Sangat lama dan sangat menderita. Jadi itu Bapak Saudara, itu fakta tentang salib. Harus mengalami penderitaan, dan kita tahu juga salib itu bukan hanya milik siapa? Orang Kristen atau milik Yesus Kristus.
Makanya hati-hati ketika kita lihat salib siapa yang kita lihat itu? Apakah salib Yesus? Dan kalau kita pakai salib, ingatlah, tahu enggak arti salib yang kita pakai itu? Saya nanti mau tanya sama Ibu Elis, tapi nantilah Bu ya. Salib yang kita gunakan itu salib apa? Oke, itu faktanya. Jadi ingat Bapak Saudara, salib itu bukan hanya milik orang Kristen. Tetapi kenapa sekarang setelah Yesus kemudian mati di kayu salib dan bangkit, itu menjadi identitas orang Kristen, betul? Dan ingat juga, sebelum ada pelarangan untuk eksekusi mati melalui lewat kayu salib pada abad keempat, orang-orang nggak mau menggunakan salib. Kenapa? Karena sekali lagi salib itu merupakan sebuah penghinaan. Tetapi berbeda banget dengan sekarang. Ya. Nah, mari kita lihat dengan tema kita, mengapa salib yang tampak hina bisa menjadi kekuatan bagi kita orang percaya. Kalau dulu secara umum itu salib nggak ada yang mau pakai, nggak ada. Karena itu lambang kehinaan. Tetapi kemudian ketika Yesus disalibkan di kayu salib, orang Kristen mulai pakai lambang salib. Nah, olokan-olokan mulai diberikan kepada siapa? Orang Kristen. Nah, tetapi mengapa salib yang hina itu bisa menjadi kekuatan bagi kita orang percaya, sehingga walaupun diolok-olok, dihina tentang salib, kita tetap mau menggunakan salib, mau memikul salib. Mari kita lihat bersama. Ini konteks dunia versus konteks Injil. Menurut konteks dunia, kekuatan itu ketika terjadinya apa? Mujizat. Makanya orang-orang Yunani mereka menggunakan logika. Yang hebat itu siapa? Orang yang pinter. Semua yang masuk akal. Pokoknya yang hebat itulah yang kuat. Yang punya jabatan tinggi merekalah yang benar-benar oke. Salib itu kelihatan sangat lemah, tidak masuk akal. Jadi ini, Yahudi menginginkan mujizat, Yunani mencari logika. Itu dalam konteks di mana Injil ada pada waktu itu. Jadi yang dianggap hebat oleh orang-orang yang IQ-nya tinggi, yang jabatannya oke, yang bisa melakukan kuasa, itu yang hebat. Makanya salib itu tampak lemah. Kenapa? Karena harus tergantung di kayu salib yang merupakan lambang penghukuman. Kalau orang Yahudi akan mengakui salib itu ketika Yesus disalibkan, tetapi dia tidak mati, maka mereka akan percaya itu mujizat, sudah disalibkan tapi tidak mati-mati. Tetapi ternyata tidak demikian yang Yesus kerjakan. Salib justru yang dianggap lemah, tidak masuk akal, menyatakan hikmat dan kuasa Allah. Mari kita lihat nubuatan yang sudah kita baca tadi. Bagaimana Mesias itu digambarkan di dalam Yesaya 53. Dia tidak menarik, bahkan ditolak manusia pada ayat 2 dan 3. Apalagi dia menanggung penyakit kita, tertikam karena pemberontakan kita, dituliskan seperti domba dibawa ke pembantaian. Dia tidak membuka mulut, dia tidak membela diri walaupun dia benar dan tidak berdosa. Dikuburkan dengan orang fasik meskipun dia tidak bersalah. Bapak Saudara, ini gambaran yang sangat berbeda dengan konsep dunia tentang orang yang berkuasa. Betul? Kalau orang yang berkuasa apa? Oh, dia akan diterima di mana-mana, betul? Dia akan dieluk-elukan sampai mati pun itu bisa ratusan konvoi bisa mengikuti dia, mengantar dia ke pemakaman. Itu orang yang berpengaruh. Tetapi ternyata tidak demikian dengan Yesus. Ingat, ketika Yesus disalibkan, pengikutnya kemana? Semua menjauh. Murid-muridnya ada beberapa yang menyangkal Tuhan Yesus. Mereka ketakutan. Beda dengan konsep dunia.
menanggung penyakit kita, tertikam pemberontakan kita. Kalau orang berkuasa apa? Konsep dunia apa? Ketika dia bersalah sekalipun, ada orang yang bersedia untuk apa? Menggantikan dia, agar supaya orang itu yang dihukum, sedangkan orang tersebut yang berkuasa dibebaskan. Itu konsep dunia. Yang kemudian ini, seperti domba dibawa ke pembantaian, tidak membuka mulut. Kalau orang yang berkuasa apa? Oh, berderetan pengacara. Bisa sampai 10 pengacara untuk apa? Untuk membela dirinya, menyatakan bahwa dia tidak bersalah, walaupun pasti ada salahnya. Tetapi Yesus tidak bersalah. Dia diberikan kesempatan untuk membela diri ketika diadili, tetapi dia diam. Dia tidak menggunakan haknya untuk membela diri. Dan yang terakhir, dia dikuburkan dengan orang fasik. Kalau orang yang berkuasa, kuburannya di mana? Wah, itu kuburannya kuburan tersendiri, kuburan mewah. Sedangkan Yesus, ini konsep Injil Bapak Saudara. Ini salib yang harus dijalani oleh Yesus Kristus Tuhan. Seperti apa ketika kita memandang salib? Seperti apa ketika kita memandang Tuhan kita Yesus Kristus? Saya pernah ketemu dengan seorang pastor dari Singapura. Kami ngobrol-ngobrol, baru dia tanya sama saya, Pak Felix, menurut Pak Felix, kalau ketemu dengan Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus seperti apa dia? Wah, saya agak bingung awalnya ya. Ya, mungkin kalau dalam gambaran-gambaran kita, kalau kita ketemu Tuhan Yesus, seperti apa Tuhan Yesus itu? Hah? Orangnya seperti apa, Anora? Seperti Bapak atau seperti Kak Adri kira-kira? Saya bilang begini kepada Pastor Natasha namanya itu. Ya, pasti dia orang yang berwibawa. Pasti saya kalau dekat dengan dia pingin lama-lama ngobrol dengan dia. Itu gambaran saya tentang Yesus. Tetapi ternyata Bapak Saudara, gambaran kita terkadang keliru tentang Yesus. Kenapa? Karena lihat ini, dia tidak menarik. Dia ditolak manusia. Dia yang menanggung penyakit. Dan dia dianggap sebagai orang fasik. Jadi jangan tertipu Bapak Saudara. Ya, jangan tertipu. Kita melihat Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan yang luar biasa, yang tak terkalahkan sama sekali. Sehingga kita berpikir ketika kita menjalani hidup ini, semua yang kita inginkan pasti akan terjadi, terkabulkan. Ketika kita susah, kita akan dibela dan akan mendapatkan kesenangan. Ketika kita menderita, kita akan langsung mendapatkan kelepasan. Ternyata tidak Bapak Saudara. Itu salib yang digambarkan di dalam Injil. Makanya Bapak Saudara, makna salib Yesus Kristus. Apa yang salib nyatakan kepada kita? Yang pertama, kasih Allah yang tak terbatas. Kristus sudah mati untuk kita. Salib menyatakan keadilan Allah. Dosa tidak dapat ditoleransi. Dan salib juga menyatakan kuasa dalam kelemahan, keselamatan dan penderitaan Kristus Yesus Tuhan. Itu makna salib. Kasih Allah yang tak terbatas. Mestinya kita yang disalibkan, tetapi karena Allah kita yang dihukum. Tetapi karena Allah mengasihi kita, hanya Yesus yang mati untuk kita. Salib juga menyatakan keadilan. Ingat Bapak Saudara, setiap dosa pasti akan dihukum. Dan upah dosa adalah maut. Maut itu adalah kebinasan kekal selama-lamanya. Sehingga tanpa pengorbanan Yesus Kristus, kita pasti akan mengalami akibat dari dosa itu, yaitu maut. Hanya oleh salib kita kemudian terlepaskan dari keadilan Allah yang harus menghukum dosa. Dan yang ketiga, salib menyatakan ada kuasa di dalam kelemahan. Yesus kelihatan lemah ketika dia disalibkan, tetapi kemudian ketika dia bangkit, kemuliaan Allah dinyatakan. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Saudara. Kadang-kala kita sulit menerima hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita, betul ya? Ini kemenangan dari kekalahan. Ini kaki orang ya yang harus diamputasi. Bapak Saudara, kalau kita punya kaki
yang kemudian sangat sulit untuk berjalan dan dokter bilang harus diamputasi, kira-kira kita mau atau enggak? Bu Lasma. Nah, Ibu Lasma dulu sempat kecelakaan dulu ya. Nah, syukur waktu itu dokter enggak bilang diamputasi. Gimana ya Bu Lasma? Mau enggak kaki Ibu Lasma diamputasi? Oh, kita pasti berpikir banyak. Banyak orang ketika divonis oleh dokter ada satu penyakit yang kemudian organnya harus diambil, itu pasti berat. Betul ya? Apalagi ini menyangkut apa? Penampilan. Itu pertama. Apalagi aktivitas. Kalau nggak punya kaki sangat sulit. Tetapi kalau ini dibiarkan terus, akibatnya apa? Akan terus menyebar dan menyebabkan kematian. Tetapi ketika itu diamputasi akan semakin baik, Bapak Saudara. Makanya Bapak Saudara, kelihatannya Allah sangat kejam, membiarkan, merelakan Kristus harus menderita di kayu salib. Betul? Kelihatan sangat kejam. Makanya orang-orang yang gak mengerti bagaimana perawatan medis, mereka mungkin berkata dokter itu kejam. Tapi itu tindakan yang harus diambil supaya apa? Supaya orang itu boleh diselamatkan. Itulah tindakan yang Allah ambil, merelakan penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Untuk apa? Untuk keselamatan umat manusia. Walaupun menderita, tetapi kemuliaan Allah kemudian dinyatakan. Saya mendapatkan satu kesimpulan bagian ini. Kita baca bersama 3. Tidak selamanya tindakan lembut mendatangkan sukacita. Demikian juga tidak selamanya tindakan tegas bahkan terlihat kejam mendatangkan penderitaan. Kemenangan Kristus atas maut yang mendatangkan kemuliaan Allah, menyelamatkan umat manusia, harus dilewati melalui penderitaan salib. Jadi Bapak Saudara, jangan anggap suatu teguran yang lembut itu akan mendatangkan Anda sukacita. Bahaya. Terkadang ciuman yang lembut itu bisa mendatangkan duka cita bagi kita. Kenapa? Ingat Tuhan Yesus, dia dicium oleh siapa? Yudas. Dia datang mencium Yudas. Waduh. Kita kalau cipika-cipiki artinya apa? Sayang, betul ya? Tapi ternyata enggak semua yang cipika-cipiki itu sayang. Bisa jadi itu ciuman Yudas yang mau menjual Yesus. Jangan-jangan orang-orang yang selalu memuji kita, memberikan jawaban-jawaban lembut bagi kita, punya maksud tertentu, ingin menjual kita. Hati-hati. Dan yang kedua, jangan kemudian kita anggap tindakan tegas dari seseorang, bahkan kemudian mungkin terlihat itu sangat kasar dan kejam, kita kemudian langsung marah dan tidak menerima orang itu. Jangan dulu, cepat-cepat. Mungkin dengan tindakannya yang bahkan kelihatan kejam, itu akan memberikan engkau obat, akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan. Mengingat ini, saya selalu ingat pesan almarhum papa saya, Felix, kalau manis jangan langsung ditelan, kalau pahit jangan langsung dimuntahkan. Kalau hal-hal yang baik, yang indah yang kita rasakan, jangan langsung mengatakan it's okay, terima kasih Tuhan, langsung bersukacita dengan itu, jangan dulu. Jangan-jangan di baliknya ada sesuatu yang bisa mendatangkan mara bahaya. Begitupun pahitnya penderitaan hidup yang sedang kita alami, jangan langsung kita tolak, apalagi menyangkal Tuhan. Mungkin itu satu jalan yang sedang kita lewati, yang dimana ketika kita melewati jalan tersebut, walaupun penuh penderitaan, kita akan sampai pada tempat yang akan mendatangkan sukacita, kemuliaan bagi Allah dalam hidup kita. Untuk itu paradigma yang baru, ini salib Yesus. Salib Yesus menjawab dan menggenapi tuntutan Allah untuk penebusan dosa. Dan salib Yesus memberi perubahan arti dan makna dari kehidupan kita. Jadi salib dulu yang dianggap hina, tapi sekarang salib bagi orang yang percaya dianggap sebuah kebanggaan. Maka sekali lagi kita banyak orang yang senang pakai salib, betul ya? Logo gereja kita ada salib. Salib ini punya makna, artinya Yesus Kristus juru selamat, raja yang akan datang kedua kalinya. Itu logo kita. Di sini ada juga logo, ya, salib ya.
ada salib juga. Itu memberi makna yang baru. Tapi bagi kita orang yang percaya, bagi orang tidak percaya gimana? Ketika ada salib di ruangan, orang yang tidak percaya masuk, dia lihat salib, wah dia nggak jadi masuk. Ada yang seperti itu. Ya. Makanya ada beberapa gereja Tuhan juga, Bapak Saudara, di beberapa tempat yang mereka nggak mau pakai logo salib. Karena ada penolakan, ada orang yang tidak mau ketika lihat salib. Ya. Nah, ini paradigma baru dari salib. Salib Yesus, ini salib Yesus, bukan salib yang lain. Salib Yesus membalik cara dunia memandang kekuatan. Dunia berkata kuat itu yang menang, kaya, berkuasa merekalah yang senang. Sedangkan Allah, kekuatan Allah adalah ketaatan, pengampunan, dan pengorbanan. Itulah yang kuat. Makanya 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan ayat 10 kita baca bersama 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini Paulus, dia berdoa kepada Tuhan, ada duri dalam daging, Tuhan tolong itu supaya diambil, Tuhan tolong supaya disembuhkan. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru di dalam kelemahanlah engkau akan bisa bermegah bagi kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-10, Paulus kemudian dia berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Percaya ketika Bapak Ibu Saudara lemah, Bapak Ibu Saudara kuat? Masuk akal itu enggak? Bagaimana mungkin ketika saya lemah, saya kuat? Itu ibaratnya pada saat saya bodoh, saya pinter, betul? Bagaimana mungkin itu? Saya lemah ketika saya kuat. Maaf, saya kuat ketika saya lemah. Artinya begini Bapak Saudara. Ketika engkau merasa lemah, tidak berdaya apa-apa, benar-benar udah pasrah, disitulah kita bisa merasakan kekuatan Allah dalam kehidupan kita. Selama kita masih merasa mampu melakukan sesuatu, kita terus yang melakukan dan kita berhasil, kita akan sangat sulit menikmati kuasa Allah dalam hidup kita. Hanya ketika kita lemah, kita merasa berserah kepada Tuhan, kita nggak punya apa-apa, disitulah kekuatan Allah semakin nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu mari hiduplah dalam salib Kristus. Yesus memanggil kita bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk hidup memikul salib. Pikulah salibmu setiap hari, berjalan mengikuti Yesus Kristus. Maka kita akan menikmati kekuatan demi kekuatan dari Allah dalam kehidupan kita. Dengan mengasihi musuh, mengampuni yang bersalah. Walaupun sekali lagi kita mungkin akan kelihatan lemah. Kesimpulannya, salib adalah lambang kelemahan yang penuh kuasa. Kesimpulan, salib adalah lambang kelemahan yang penuh kuasa. Salib adalah jalan keselamatan melalui kasih dan penderitaan Kristus. Galatia 6 ayat 14 dia berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. 1 Korintus 1:18 yang sudah kita baca sekali lagi 3 dengan suara lantang. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Salib adalah kekuatan bagi orang yang percaya, walaupun itu kebodohan bagi orang yang tidak percaya. Kiranya Tuhan menolong kita, mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib, mengalahkan maut. Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga, menyatakan bahwa segala kuasa
ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa Allah? Ketika kita merasa lemah. Dan ketika kita merasa lemah, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kekuatan Allah akan nyata dalam kehidupan kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih boleh mendengarkan pengajaran dari firman Tuhan, mengingatkan kami bahwa salib yang merupakan lambang kutuk, hukuman mati, penderitaan yang sangat kejam, tetapi oleh karena Kristus Yesus yang mati di kayu salib menggantikan dosa-dosa kami, memberikan makna baru terhadap arti salib yang dulu dipandang hina. Tetapi saat sekarang ketika kami memandang salib, kami memandang harapan, kami memandang keselamatan yang datang dari Allah. Karena Kristus Yesus di dalam penderitaan salib menyelesaikan semua hukuman dosa umat manusia, sehingga kami yang percaya kepadanya beroleh pengampunan. Dan Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga, menyatakan Allah berkuasa atas maut. Terima kasih Tuhan. Walaupun mungkin saat ini kami mengalami berbagai tantangan bahkan penderitaan, kami bersyukur Tuhan, karena di saat kami lemahlah kuasa Allah, kekuatan Allah nyata dalam kehidupan kami. Kuatkan kami semua Tuhan, kami boleh menikmati keajaiban salib dalam kehidupan kami, karena Yesus sudah bangkit. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.